Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Pernahkah kalian melihat tanaman hias seperti ini? Atau mungkin di rumah kalian ada yang memilikinya? Kira-kira termasuk kelompok tumbuhan apakah ini? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara reproduksinya? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita bahas materi tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan berkormus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku telah memiliki jaringan pengangkut xilem dan floem yang terdapat pada daun, batang, dan akarnya, sehingga disebut tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan paku pada umumnya hidup di darat pada tempat yang basah atau lembab. Ada beberapa yang hidup di air, dan ada juga yang epifit atau menempel di kulit pohon. Tumbuhan paku termasuk golongan Cormophyta berspora karena dapat membentuk spora. Tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, sama seperti pada tumbuhan lumut, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Perhatikan pada gambar berikut. Struktur tumbuhan paku sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Akar pada tumbuhan paku merupakan akar serabut, dan akar ini merupakan akar sejati karena sel-selnya sudah mengalami diferensiasi dan di dalamnya terdapat pembuluh angkut xilem dan floem. Batang tumbuhan paku pada umumnya berada di dalam tanah dan disebut rimpang atau rizoma. Pada batang juga terdapat pembuluh angkut xilem dan floem. Daun tumbuhan paku yang masih muda ujungnya selalu menggulung. Berdasarkan ukuran dan susunan anatominya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi daun mikrofil dan daun makrofil. Pada daun mikrofil, daunnya berukuran kecil, berbentuk seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, dan sel-selnya belum mengalami diferensiasi. Sedangkan daun makrofil ukurannya besar, bertangkai, mempunyai tulang daun, dan sel-selnya sudah mengalami diferensiasi. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi daun tropofil, daun steril, dan daun sporofil, daun fertil. Daun tropofil adalah daun yang digunakan khusus untuk berfotosintesis saja. Sedangkan daun sporofil adalah daun yang berfungsi untuk berfotosintesis dan menghasilkan spora, yang dicirikan dengan adanya bintil-bintil berwarna hitam, kuning, atau coklat pada permukaan daun. Bintil-bintil ini disebut sorus, yang merupakan kumpulan sporangium. Reproduksi seksual pada tumbuhan paku terjadi melalui peleburan antara spermatozoa dan ovum. Reproduksi aseksualnya dengan membentuk spora. Reproduksi seksual dan aseksual berlangsung secara bergantian melalui pergiliran keturunan. Selain menggunakan spora, beberapa jenis tumbuhan paku bereproduksi aseksual dengan cara lain. Misalnya, umbi batang. Contohnya pada Marsilea crenata tunas pada tepi daun tunas akar. Misalnya pada Ophioglossum species. Fragmentasi, misalnya pada Dryopteris rigida. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospora, yaitu menghasilkan satu jenis spora, contoh Lycopodium. Paku heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora, mikrospora, jantan, dan makrospora, betina, contoh Selaginella dan Marsilea crenata. Paku peralihan, yaitu menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama tetapi jenis kelamin berbeda. Contoh, paku ekor kuda, Equisetum. Perhatikan skema metagenesis tumbuhan paku homospora yang hasil satu jenis spora. Spora haploid yang jatuh di tempat yang lembab akan berkecambah membentuk protalium yang merupakan gametofit yang akan menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoa dan archegonium akan menghasilkan ovum. Ujian terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan terbentuk zigot diploid.
Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku homospora yang merupakan generasi sporofit yang akan menghasilkan sporofil yaitu pada daunnya, dan nanti sporofil akan menghasilkan sporangium dan sporangium akan menghasilkan spora. Pada metagenesis, tumbuhan paku fase dominannya adalah sporofit, sedangkan gametofitnya berumur pendek. Sekarang perhatikan skema metagenesis tumbuhan paku. Heterospora, hasil yang menghasilkan dua jenis spora yang berlainan, yaitu mikrospora yang berkelamin jantan dan makrospora yang berkelamin betina. Mikrospora, jika jatuh di tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi mikroprotalium, dan makrospora akan tumbuh menjadi makroprotalium. Mikroprotalium akan menghasilkan antheridium dan makroprotalium akan menghasilkan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoa dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan sel telur, terbentuk zigot diploid. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku akan menghasilkan mikrosporofil dan makrosporofil. Crossprofil akan menghasilkan mikrosporangium dan makrosporofil akan menghasilkan makrosporangium. Crosssporangium akan menghasilkan selindomikrospora dan makrospora. Ngium akan selindo-makrospora. Indomikrospora diploid akan mengalami pembelahan meiosis menjadi mikrospora haploid, dan sel induk makrospora diploid akan mengalami pembelahan meiosis membentuk makrospora haploid. Yang terakhir adalah metagenesis tumbuhan paku peralihan, yaitu peralihan antara homospora dan heterospora yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi jenis kelaminnya berbeda, yaitu jantan dan betina. Spora haploid. Jika jatuh di tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi protalium jantan dan protalium betina. Protalium jantan akan menghasilkan antheridium, dan protalium betina akan menghasilkan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoa, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan sel telur, akan terbentuk zigot diploid. Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Dan tumbuhan paku akan menghasilkan sporofil, dan sporofil akan menghasilkan sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora. Daftarkan sifat morfologi tubuhnya. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu Silotinae atau paku purba. Yang kedua Lycopodinae atau paku kawat. Yang ketiga Equisetinae atau paku ekor kuda. Dan yang keempat adalah Felicinae atau paku sejati. Yang pertama, Silotinae atau paku purba disebut paku purba karena merupakan tumbuhan paku yang paling sederhana dan sebagian besar sudah punah. Hanya tinggal beberapa jenis saja yang masih hidup. Tumbuhan paku ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan paku ini mempunyai batang bercabang dikotom, dan pada batang tersebut tumbuh daun-daun kecil berbentuk di batang. Tumbuhan paku ini mengandung klorofil. Sporangiumnya terletak di ketiak daun atau disebut dengan sinangium. Contoh yang terkenal yaitu Psilotum nudum. Ini adalah gambar dari paku purba Psilotum nudum. Kedua, Lycopodinae atau paku kawat. Paku kawat banyak tumbuh di hutan tropis dan subtropis, menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Tumbuhan paku ini batang dan akar bercabang-cabang menggarpu. Batangnya bersifat kaku seperti kawat sehingga disebut dengan paku kawat. Daunnya termasuk daun mikrofil karena berukuran kecil seperti sisik, tidak bertangkai dan tersebar pada batang. Orangnya berkumpul pada ujung batang membentuk strobilus yang berbentuk seperti kerucut. Contoh yang terkenal yaitu Lycopodium dan Selaginella. Hasil racikan gambar Lycopodium dan Selaginella ini keduanya termasuk kelompok tumbuhan paku yang memiliki daun mikrofil. Karena tidak mempunyai tulang daun, tidak mempunyai tangkai daun. Daunnya berbentuk seperti sisik dari kepodium yang berwarna kuning. Pada bagian atas yang berbentuk seperti kerucut, itu adalah strobilus yang merupakan kumpulan dari sporangium. Ketiga adalah Equisetinae atau paku ekor kuda.
paku ekor kuda yang ada saat ini tinggal genus Equisetum saja. Equisetum terutama hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Batangnya berwarna hijau dan beruas-ruas, dan pada setiap ruas dikelilingi daun kecil seperti sisik. Sporangiumnya terdapat pada strobilus yang berbentuk seperti kerucut. Contoh yang terkenal adalah Equisetum sp. Ini adalah hasil dari kelompok Equisetinae atau paku ekor kuda. Keempat adalah Filicinae atau paku sejati. Paku sejati mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya di tempat teduh dan lembab di daerah tropis. Daunnya termasuk daun makrofil karena berukuran besar dan memiliki tulang daun. Daun yang masih muda biasanya menggulung pada bagian ujungnya. Batangnya dapat berupa rizoma atau stolon. Sporangiumnya tersusun dalam bentuk sorus yang terletak pada permukaan daun. Berdasarkan lingkungan hidupnya, paku sejati dibagi menjadi 3, yaitu paku darat, paku air, dan paku epifit. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk Filicinae atau paku sejati. Yang termasuk paku daratnya adalah supplier atau Adiantum sp dan Dryopteris. Yang termasuk vakuo air antara lain Asalafinata dan semanggi atau Marsilia crenata. Mencontoh yang epifit yang menempel pada batang pohon antara lain paku sarang burung atau Asplenium nidus dan paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum. Tumbuhan paku memiliki banyak peranan dalam kehidupan antara lain. Yang pertama sebagai tanaman hias, contohnya adalah supplier dan paku tanduk rusa. Yang kedua adalah sebagai sayuran, contohnya adalah semanggi atau Marsilia crenata. Yang ketiga dapat digunakan untuk obat-obatan, contohnya adalah paku kawat dan paku ekor kuda. Yang keempat, untuk pupuk hijau, contohnya adalah H. shalathinata yang bersimbiosis dengan Anabaena azolae, yaitu cyanobacteria yang hasil mengikat nitrogen bebas di udara. Kelima, dapat digunakan untuk tiang bangunan, contohnya adalah paku tiang atau Alsophila glauca. Yang keenam, untuk alat penggosok dan pembersih, yaitu pada epidermis paku ekor kuda. Nah, teman-teman, telah kita bahas materi tentang tumbuhan paku. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih.